Menara kontrol, Tianhang 9527 meminta izin mendarat. Landasan 36 kiri. Tianhang 9527, diterima. Kepala pramugari, pesawat akan segera mendarat. Beritahu seluruh kru kabin untuk bersiap. Kru kabin menerima, pesawat akan segera mendarat. Segera lakukan konfirmasi terakhir kondisi penumpang. Ya. Kejadian darurat. Nona MU Lianyun di kelas 1. Mengalami palpitasi. Kesulitan bernapas. Nona MU, jangan panik. Silakan tarik napas dalam-dalam. Kami sudah menghubungi petugas medis di darat. Lianyun. Bagaimana kabarmu? Jangan takut. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Kapten Qin biasanya tenang dan menahan diri. Ini pertama kalinya aku melihatnya begitu tegang. Dia jangan-jangan istri Kapten Qin. Melihat wajah Kapten Qin yang khawatir. Dia benar-benar suami yang sangat memanjakan istri. Qin Buzhou, kita sudah menikah 3 tahun. Di matamu, hanya ada dia. Li Ruan, wanita itu hampir saja naik ke kepalamu dan buang air besar. Kamu masih sempat menulis. Catatan penerbangan. Kamu benar-benar menjijikan. Pelan sedikit. Aku dan Qin Buzhou menikah diam-diam. Jangan cari masalah untukku. Tapi jelas kamu adalah istrinya. Lalu kenapa? Dia selalu yang terpenting di hatinya. Dia adalah cahaya bulan putih yang merawat adik perempuan. Apalagi, kita juga tidak menikah karena cinta. Sebentar lagi pesta dimulai. Berikan gelas ini kepada Pei Subai untuk diminum. Apa maksudnya? Kau ingin aku meracuni Subai? Ayah, kamu menganggap aku siapa? Li Ruan, kamu tidak mengikuti apa yang aku katakan. Biaya pengobatan ibumu. Kamu harus cari sendiri caranya. Bagaimana Qin Ershao bisa jadi kamu? Kamu keracunan obat tradisional. Kamu. Maaf ya, Qin Ershao. Saya tidak tahu bagaimana kejadian kita semalam. Bisa diketahui media. Tapi saya benar-benar tidak sengaja denganmu. Sebelumnya Qin Dashao sudah membuat satu wanita gila. Apakah Ershao juga Akan menikah. apa? Li Ruan.
Media memarahiku dengan sangat kasar. Bukankah kamu seharusnya bertanggung jawab padaku? Jadi, kamu menikahlah denganku. Awalnya dari keluarga kami. Karena kesalahan dan tipu daya, kami menipunya. Kami pikir dia akan membalas dendam padaku. Tapi tak disangka dia malah menikah denganku. Membuatku bahkan sempat percaya bahwa dia juga. Perkawinan kita sebenarnya sudah salah sejak awal. Seharusnya sudah selesai. Tapi, kamu menyukai dia diam-diam selama 7 tahun. Istriku, apa yang sedang kamu lakukan? Bahkan suara aku pulang pun tidak kamu dengar. Lepaskan aku. Aku ada urusan penting yang ingin kubicarakan denganmu. Selesaikan tugas dulu baru bicara. Kenapa tiba-tiba mau merokok? Moodnya jelek. Kamu sendiri juga punya rokok. Yang sudah dicium istri, lebih wangi. Aku ada hal penting yang mau dibicarakan. Kamu lihat ini dulu. Kakak kedua, aku sangat tidak enak badan. Bisakah kamu datang menemani aku? Jangan takut, aku segera ke sana. Tidurlah dulu, ada apa-apa, nanti aku pulang baru bicara. Kenapa begitu buru-buru? Ada. Lianyun Mu menderita penyakit mematikan apa? Hampir mati. Harus kamu ini. Kakak yang tidak pandai mengobati. Menemani di samping. Baru bisa mendapat sinar kehidupan terakhir. Li Ruan, ubah sedikit sifat keras kepalamu. Dia adikku. Tidak bisa diubah. Kalau kamu tidak suka, kita lebih baik segera. Bagaimana? Tidak apa-apa, Nona 3. Hanya penyakit jantung lama kambuh. Tidak serius. Istirahatlah sedikit lebih lama. Hati-hati jalan. Kakak kedua. Cepat temani dia. Kakak kedua. Aku merasa tidak enak. Malam ini. Bisakah kamu menemaniku? Terima kasih, kakak, sudah merawatku. Kau adalah penyelamatku. Juga saudariku. Merawatmu adalah kewajibanku. Malam ini aku akan tinggal di rumah tua. Jika ada apa-apa, panggil saja aku. Kakak, Ada apa? apakah kamu sangat menyukai kakak Ruan? Iya. Dan, kamu harus memanggilnya Ersao.
Tapi RG, aku tidak akan membiarkan kalian bersama. Saat merasa tidak nyaman, ada orang yang disukai di samping. Bagus sekali. Babi malas kecil. Sudah jam berapa? Masih belum bangun. Qin Buzhou, kamu pecah kepribadiannya. Baru saja menunjukkan diri di depan adik perempuanmu yang baik. Lalu datang ke sini menggoda aku. Putri kecil. Sifatmu benar-benar besar. Ya sudah, jangan marah lagi. Hari ini pulang ke rumah lama. Nenek ingin bertemu kamu. Mengerti. Masih marah ya? Semua salahku. Aku salah. Kemarin seharusnya aku tidak meninggalkanmu. Suamiku, maafkan aku. Oke, ayo. Putri, turunlah. Qin Buzhou, aku benar-benar tidak suka dengan penampilanmu ini. Selalu membuatku tak bisa berhenti berharap. Mengira bahwa kamu mungkin menyukaiku sedikit. Sayang. Aku bukan Mu Lianyun. Jangan bicara padaku dengan cara yang manis seperti itu. Sungguh menjijikan. Ada apa sih? Kenapa harus bicara dengan nada yang aneh seperti ini? Terlalu berlebihan. Kenapa? Membicarakannya saja langsung marah. Kamu benar-benar menaruh dia di hati. Lalu apa hubungannya dengan dia? Aku sedang berbicara dengan kakak kedua, Ruan Jie. Jangan bertengkar karena aku. Ruan Jie. Maaf ya. Kalau aku nggak merasa tidak enak badan tadi malam. Kakak kedua juga nggak akan ninggalin kamu begitu saja. Kakak kedua, dengarkan aku. Minta maaf sama kakak Ruan, ya. Sayang. Ini salahku, jangan marah lagi, sayang. Kemarin malam kamu bilang, ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan denganku. Apa itu? Qin Buzhou. Mari kita cerai. Mari kita cerai. Gila. Kakak lembut, jangan bicara sembarangan. Kalau kakak kedua, ada yang kurang beres, membuatmu marah, katakan saja padaku. Aku yang akan urus dia. Tapi, mengenai perceraian, kamu harus berpikir matang-matang. Kamu dengan status apa? Dengan posisi apa? Tolong aku, bersihkan suamiku. Tapi kamu benar menasihati aku. Aku terima saranmu. Tidak akan berpisah. Adik Lianyun. Panggil kakak ipar kedua, dengar. Qin Buzhou. Kita bicara sebentar. Kamu benar-benar ingin cerai denganku, hanya karena tadi malam aku tidak menemanimu. Hanya malam tadi saja. Berapa kali kamu meninggalkan aku karena dia? Masih kurang. Li Ruan. Lian Yun adalah adik perempuanku, dan penyelamatku. Merawat dia adalah tanggung jawabku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Berpura-pura di depanku.
Kamu tidak mencintaiku. Keluarga Qin juga tidak bisa menerima aku. Ayo akhiri siksaan ini lebih cepat. Bukankah itu hal yang baik? Siapa yang menyiksamu? Jangan-jangan kamu berpura-pura tidak tahu padaku. Qin Buzhou, kamu benar-benar hipokrit. Sudahlah, bagaimana kamu berpikir tidak penting? Pokoknya, aku sudah pasti akan menikah. Paman Zhao, adik kedua, ada apa? Ibu mereka. Biasanya mereka tidak baik kepada Li Ruan. Ini. Tuan muda kedua, urusan keluarga Tuan. Aku tidak bisa banyak bicara. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Xiao Lian, cepat duduk. Lian Yun datang. Sudah siap. Tidak sopan. Siapa suruh kamu duduk makan di sini? Begitu masuk ke keluarga Qin, harus mendengarkan orang yang lebih tua. Tubuh Lian Yun kurang sehat. Kamu pergi temani dia, ya. Dapatkan semangkuk sup dan ambilkan sedikit lauk. Ayo, Xiao Lian. Terima kasih, Nenek. Terima kasih, Ibu. Kalau suka makan ini, makanlah lebih banyak. Terima kasih, Ibu. Terima kasih atas kerja kerasmu, Kak Ruan. Li Ruan. Siapa yang menyuruh kamu duduk? Tidak tahu sopan santun. Kaki ini milikku. Kalau aku mau duduk, aku duduk. Kamu. Ibu. Kalian ribut apa sih? Ibu, kalian ribut apa sih? Aku bilang dia. Tidak apa-apa. Ibu sedang menyalahkanku. Karena aku tidak merawat tubuhku dengan baik. Membuatnya khawatir. Ibu. Kakak kedua akhirnya pulang. Jangan marah lagi. Memuat barang. Sudahlah. Lai Lian Yun. Ini aku suruh dapur. Khusus buat kamu rebuskan sup ayam. Kamu lemah dan kekurangan energi. Harus banyak mengisi tenaga. Terima kasih, Bu. Hang. Ayo. Xiao Lian, makanlah sayurnya lebih banyak. Kemarin, kamu membuat nenek sangat khawatir. Itu semua sudah menjadi kebiasaan lama. Membuat kalian semua khawatir. Untung ada kakak kedua di sini. Ayo, makanlah udang. Makanlah lebih banyak. Yoer, jangan cuma memikirkan diri sendiri untuk makan. Oh. Makan lebih banyak daging. Pinggang kecilnya sudah kurus banget. Kamu. Aku benar-benar iri. Kakak Ruan bisa makan daging merah rebus. Kalau aku, makanan berlemak tinggi seperti itu. Aku bahkan tidak berani menyentuhnya. Oh. Ternyata dia memberikan aku makanan yang dia tidak bisa makan. Mangkuku bukan tempat sampah. Jangan buang sampah ke arah saya. Saudari Ruan, kakak kedua jarang menyuapi orang lain. Dia juga hanya berniat baik. Saya sudah bilang, kenapa begitu masuk ke perkebunan hari ini? Langsung tercium aroma yang harum. Ternyata itu dari adik Lian Yun. Buih teh Biluo Chun. Li Ruan, kamu ngomong kayak gitu ke adikmu. Makan yang enak. Kamu buat suasana jadi berantakan. Cukup sudah. Nenek, makan jangan bicara.
Mudah sekali, silly. Aku pergi ke kamar kecil. Li Ruan, ikut aku ke ruang belajar. Di mana Li Ruan? Nona kedua. Dipersilakan naik ke atas oleh nyonya. Meminta dia melakukan apa? Itu aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu sedang pura-pura. Kamu tidak mencintaiku. Keluarga Qin juga tidak bisa menerima aku. Segera hentikan penderitaan ini. Bukankah itu hal yang baik? Li Ruan, jangan lupa. Dulu kamu menggunakan apa? Cara kotor dan keji. Baru saja masuk ke rumah Qin. Bagaimana kamu berani mencaci sekarang? Lian Yun adalah wanita licik. Memang saat menikah dulu karena alasan keluarga saya. Jadi saya tidak menandatangani perjanjian pranikah denganmu, kan? Kamu masih ingat perjanjian pranikah itu? Lalu sekarang sudah 3 tahun. Tinggal 2 bulan lagi. Kamu berencana kapan? Ajukan cerai dari. Aku sudah mengajukan. Dia memaki aku gila. Apa? Dia. Pasti kamu yang salah waktu mengajukan. Yoer di dalam hatinya hanya ada Lian Yun. Dia sudah tidak sabar untuk bercerai denganmu. Melihat mereka berdua tadi malam. Benar-benar pasangan yang malang. Sebagai ibu, aku sampai merasa sedih sekali. Semua ini karena kamu, wanita. Membuat mereka kehilangan waktu 3 tahun penuh. Jangan tanya lagi. Aku yang memutuskan. Kamu akan berkemas malam ini. Dari keluarga Qin. Pindah keluar. Kakak kedua. Kamu sedang mencari Shuang Jijia. Dia di mana? Kapten Qin. Ada tugas mendesak untuk penerbangan. Tolong segera ke bandara. Kalau kakak kedua ada urusan resmi. Kamu dulu pergi urus saja. Kalau ada apa-apa, aku yang akan sampaikan ke Xuan Jijia. Tak perlu aku sendiri yang temui dia. Dia di mana? Dia bersama ibu. Kakak kedua, kenapa kamu harus begitu tegang? Kakak tidak mungkin berpikir. Kakak Ruan mengajukan perceraian. Karena ada orang di rumah yang mengganggunya, kan? Ternyata benar. Kakak kedua, ibu selalu paling sayang padamu. Bagaimana mungkin dia sengaja mengganggu kakak Ruan? Memutuskan jodohmu. Dia sedang menasihati kakak Ruan. Mungkin belakangan ini kakak kedua selalu menemaniku. Kakak Ruan marah. Makanya dia mengusulkan cerai, kan? Benarkah? Kamu benar. Aku memang seharusnya lebih sedikit menemanimu. Luangkan lebih banyak waktu dengannya. Kakak kedua benar. Tapi kakak Ruan sedang marah sekarang. Kalau kamu pergi, justru akan memperburuk keadaan. Lebih baik tunggu dia tenang dulu. Baru bicara dengannya. Kalau begitu, tolong sampaikan padanya. Saya ada urusan mendesak. Nanti biarkan sopir mengantarnya pulang. Tunggu sampai saya selesai. Saya akan minta maaf padanya dengan membawa hadiah. Baiklah. Kakak kedua. Pengurus rumah. Nanti saat kakak Ruan keluar, Anda mengatur sopir untuk mengantar dia pulang. Jika dia bertanya, katakan saja bahwa kakak kedua pergi bersamaku. Iya.
Nona kedua, saya akan mengatur sopir untuk mengantar Anda pulang. Di mana Qin Buzhou? Dia sudah pergi bersama Mu Lianyun, kan? Ini Saja belum ambil surat cerai. Dia benar-benar tidak sabar. Aku pulang sendiri. Tidak mau pakai barang keluarga Qin. Nyonya muda, aku menerima perintah dari Nyonya. Bertanggung jawab mengawasi kamu. Kemas barang dan tinggalkan keluarga Qin. Silakan. Perhiasan mewah itu, dan juga tasnya, semuanya milik keluarga Qin. Seberapa sering Anda menggunakannya biasanya? 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 Saya sudah mendaftar. Ini semua. Kamu tidak bisa membawanya pergi, mengerti? Ini adalah hadiah ulang tahun saya tahun lalu. Dari Qin Buzhou. Hadiah ulang tahun. Ini pasti bisa dibawa pergi, kan? HMPH. Ini untukmu. Itu juga dibeli dengan uang keluarga Qin. Jangan lupa, kamu sudah menandatangani perjanjian pranikah. Kalau bercerai, kamu tidak boleh membawa pergi apapun dari keluarga Qin. Tidak satu pun. Aku benar-benar belajar banyak hari ini. Ternyata keluarga Qin hanya memberi hak pakai saja. Itu maksudnya Su Jing. Atau maksudnya Qin Buzhou. Atau maksud dari istri. Namun, bagaimanapun, adik kedua juga membiarkannya. Diam-diam menyetujui. Ternyata dia sudah merencanakannya sejak lama. Dengan begitu dia bisa menghindari sengketa harta dengan saya. Dan cepat memutuskan semuanya dengan bersih. Selama 3 tahun ini, dia hanya menganggap saya sebagai teman ranjang yang cocok. Dia terhadap saya tidak pernah ada sedikit pun perasaan. Ah! Kamu tahu berapa mahal tas ini? Kalau jatuh dan rusak, bisa ganti nggak? Ini. sayang. Aku pulang. Masih marah ya? Cepat keluar. Suami membawakan hadiah untukmu. Sof, akhirnya kamu datang. Cirang memindahkan barang. Baik. Ayo. Hai Lulu. Apakah ini tempat tinggal saya? Mengganggu kalian terlalu banyak ya? Kalau begitu, boleh tidak kalian pinjamkan sedikit uang padaku? Aku mau pesan hotel. Nanti gaji bulan depan keluar. Aku akan kembalikan ke kalian. Ayo masuk dulu. Pergi. Ngapain buang-buang uang seperti itu? Bagaimanapun, kita berdua di rumah. Masih merasa bosan juga. Kalian berdua apa yang terjadi? Benar tidak? Kamu bertengkar dengan Kapten Qin. Makanya kamu kabur dari rumah. Bukan. Aku akan bercerai dengannya. Aku dan ibunya telah menandatangani perjanjian pranikah. Harta tidak dibagi. Jadi saat ini, keadaan agak kekurangan. Apa? Keluarga Qin ini terlihat besar dan sukses. Ternyata pelit sekali. Memang orang kaya. Tidak ada yang baik. Apakah di dalam ini ada kesalahpahaman? Aku lihat Kapten Qin juga cukup baik padamu. Kalau tidak,
Coba telepon lagi. Tanya dengan jelas. Halo, telepon yang Anda hubungi. Sementara tidak ada yang menjawab. Halo, telepon yang Anda hubungi sudah dimatikan. Perkawinan selama 3 tahun. Kamu begitu mudah, ingin bercerai dariku. Li Ruan. Aku ini sebenarnya apa bagimu? Ruan, kamu tidak mau angkat. Kalau Kapten Qin ingin menjelaskan sesuatu padamu. Dia sangat ingin segera bercerai dariku. Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kami. Tanda tangan dan langsung ambil sertifikatnya saja. Sebaiknya sebelum bercerai, jangan pernah bertemu lagi. Ini dokumen yang akan digunakan dalam rapat nanti. Informasi penumpang dan penerbangan, semua ada di sini. Terima kasih. Ah, tidak apa-apa. Selamat datang semuanya. Saya adalah Kepala Pramugari Penerbangan 9711 ini. Pramugari Li Ruan. Sekarang saya akan memberikan informasi kepada Anda. Informasi dasar penerbangan ini. Jumlah penumpang. 126 penumpang. Termasuk 12 bayi. Perlu perhatian khusus. Kapten Qin, apakah Anda merasa, kepada pramugari Li, dia sangat cantik, cerdas dan dingin? Sungguh ideal sebagai dewi saya. HMPH. Biasa saja. Kita punya Kapten Qin. Di rumah menyimpan istri kecil yang manis. Tentu saja, kakak ipar adalah yang terbaik. Tidak ada yang bisa menandingi kakak ipar. Ringkasan informasi penerbangan ini selesai. Semoga penerbangan kita kali ini berjalan lancar. Sampai jumpa. Kenapa lari? Aku adalah bencana besar. Atau Kapten Li, apa yang kau lakukan yang membuatmu merasa bersalah? Takut bertemu denganku? Kapten Qin terlalu berlebihan. Aku hanya ingin segera kembali ke tempat kerja saja. Tugas terbang berikutnya, aku sudah izin, kamu juga izin, tidak boleh pergi. Qin Buzhou, kamu sakit apa? Dasar apa kamu berhak cuti atas namaku? Lepaskan aku. Hanya karena Tianhang adalah perusahaan Qin. Di sini, aku yang memutuskan. Qin Buzhou. Qin Buzhou. Qin Buzhou, kamu sakit apa? Aku sudah bilang, aku tidak bisa melanjutkan ini denganmu. Kenapa kamu masih membawaku kembali? Aku terlalu memanjakanmu, sampai membuatmu mau cerai denganku karena hal kecil ini. Hanya karena hal kecil ini. Sejujurnya, apakah ada anjing di luar? Kamu yang punya anjing, kan? Harus buktinya saat bicara. Kamu menemukan bulu anjing di tubuhku, atau mencium bau anjing di tubuhku. Bau anjing lain. Iya, benar. Kamu menyembunyikan orang yang kamu cintai. Simpan di hati. Sebelum memberinya status. Tentu saja kamu tidak akan menyentuhnya. Qin Buzhou, aku benar-benar lelah. Aku tidak ingin hidup di bayang-bayang siapapun. Tolong biarkan aku pergi. Tidak mungkin.
Kau sebenarnya mau apa? Aku mau cerai denganmu. Bukankah itu hal yang baik? Hatimu sudah untuk orang lain. Tapi kau tak mau melepaskanku. Kau bilang apa? Aku bilang, Putri kecil. Apakah menstruasimu akan segera datang? Emosimu sedang tidak stabil. Barusan kamu memarahiku. Apakah hatimu jadi lebih lega? Kalau belum cukup puas, boleh saja marahi aku lagi beberapa kali. Aku akan lebih sering menemanimu nanti. Tidak usah ribut lagi, ya? Qin Buzhou. Mengapa kamu selalu seperti ini? Mengapa kamu selalu seperti ini? Maaf. Semua salahku. Suamimu minta maaf padamu. Baik. Lihat ini. Ini yang dulu kamu suka. Bintang kristal. Dari Bulgari. Dari tangan desainer papan atas. Ayo. Suamimu akan memakaikannya untukmu. Aku tidak mau. Hanya barang yang bisa digunakan saja. Yang aku tidak pedulikan. Ini untukmu. Tentunya milikmu. Bukan hanya hak penggunaan, tapi juga hak kendali. Apa yang aku buat lagi? Kenapa kamu selalu suka memberi aku topi-topi yang tak masuk akal? Tak apa-apa. Terserah kamu mau berpikir apa. Aku lelah. Aku ingin tenang sejenak. Kamu keluar dulu ya. Kalau begitu, istirahatlah dengan baik. Aku akan tidur di kamar tamu. Selamat malam. Lumayan bagus juga. Wow, bulan permata. Saudara kembar dari bintang kristal. Pasti diberikan oleh Kapten Qin, kan? Benar-benar gila memanjakan istri. Aku benar-benar merasa manis banget. Kakak Yo masih begitu baik padamu. Nyonya, kamu benar-benar suka tidur, ya? Ini sarapan sudah dingin semua. Apakah saya harus menyimpannya untukmu? Atau langsung membuangnya saja? Tuan muda ini kembali memberimu hadiah. Nyonya muda, kamu benar-benar beruntung. Dengan yang seperti itu, cara yang tidak pantas, juga bisa masuk ke sarang Phoenix ini, menikmati 3 tahun.
Barangnya. Aku harus periksa dengan baik. Nyonya, ini semua dibeli dengan uang keluarga Qin. Untungnya aku segera menyadarinya. Kalau sampai hilang, kalau bercerai, kamu masih harus berutang ke keluarga Qin dalam jumlah besar. Kalau kamu tidak suka, Nah, kalau begitu, aku akan menyimpannya untukmu. Tang Fengxian. Aku, si nyonya muda ini. Hidupku bahkan tidak sebaik kamu. Si pembantu yang bergantung pada kekuasaan orang lain. Nyonya muda. Kamu benar-benar tidak beradab, ya. Meskipun aku bicara tidak enak didengar. Tapi semua ini demi keluarga Qin. Kamu bahkan mau mempermasalahkannya dengan aku. Bukankah itu terlalu kikir? Benar. Aku memang sangat kikir. Jadi mulai sekarang, kamu dipecat. Apa? Aku bekerja di keluarga Qin sudah lebih lama daripada umurmu. Panggil aku nyonya muda. Benar-benar menganggap dirimu seperti hidangan. Apa hakmu memecatku? Jadi aku di keluarga Qin tidak punya hak memecat seorang pengasuh. Tidak ada. Aku beritahu kamu, aku adalah orang yang dekat dengan istrinya. Bahkan anak muda juga selalu menghormati aku. Nyonya muda, aku sarankan padamu, lebih baik kamu bersikap tenang saja. Begini, hanya di keluarga Qin kamu bisa makan. Dengar nggak? Kalau kamu istri, lebih baik jadi pelayan keluarga Qin. Kamu ngomong sama siapa? Kamu. Qin Buzhou. Hari ini aku akan memecat dia. Pendapatmu apa? Tuan muda. Tidak. Aku bisa menjelaskannya. Tuan muda. istri, aku akan segera kembali. Bibi Tang, kamu dipecat. Segera kemas barang dan pergi. Tuan muda. Tuan muda. Aku bekerja dengan tekun sepanjang hidupku. Bicara dan berbuat. Selalu mengikuti aturan dan prinsip. Hari ini, sungguh membuat nona muda marah hingga saya kehilangan kata-kata. Saya bisa minta maaf kepada nona muda atas perilaku saya. Tolong, jangan pecat saya. Sebenarnya apa yang terjadi? Pagi ini aku pergi membangunkan nyonya muda. Aku takut dia tidak sarapan. Itu tidak baik untuk kesehatannya. Aku peduli padanya. Tapi aku juga tidak tahu apa yang terjadi dengan nyonya muda. Seperti habis makan petasan. Dia marah-marah ke aku. Menganggap aku tempat melampiaskan amarah. Aku benar-benar merasa tersakiti. Makanya aku mengucapkan kata-kata itu. Benar-benar suka membalikkan fakta. Qin Buzhou jelas saja mendengar dia memarahiku. Tapi masih di sini mendengarkan dia berkelit. Kepercayaannya padaku. Tapi bahkan tidak sebesar pada seorang pengasuh. Aku paling mengerti sifat istriku. Semua sifat buruknya diberikan padaku. Pada orang lain. Sopan, ramah, sabar, dan rasional. Tidak mungkin sama sekali. Tidak mungkin saya marah padamu tanpa alasan. Kalau kamu berbohong lagi, aku akan suruh pengawal mengusirmu keluar. Tidak. Aku sudah tahu. Aku melihat dia memberikan hadiah dari tuan muda padanya. Dibuang saja. Saya benar-benar tidak tahan melihatnya. Saya bilang beberapa kata untuknya. Lalu dia langsung menyimpan hadiah itu. Kemarahannya itu ditujukan padamu. Saya merasa tidak bersalah. Apa katamu? Kamu simpan hadiah itu?
Iya. Perhiasan Nyonya Muda. Biasanya aku yang mengelolanya. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Ini semua. Semua ini adalah hadiah yang aku berikan padanya. Selama dia memakainya lebih dari 3 kali. Selama dia memakainya lebih. Selama dia memakainya lebih dari 3 kali, semua itu sudah diterima di sini. Tidak heran. Semuanya. Tidak heran dia bilang apa padaku. Hak penggunaan. Bahkan cincin pernikahan kita, kamu berani menyimpannya juga. Siapa yang memberimu keberanian? Tuan muda yang kecil. Benar. Istri saya yang menyuruh saya melakukan ini. Istri saya bilang, status sebagai nyonya muda tidak cukup. Tidak layak memiliki perhiasan yang begitu mahal. Dia bilang, itu juga kamu yang menyetujui, kan? Tuan muda, saya hanya melaksanakan sesuai perintah. Aku tidak salah. Kamu pergi sendiri. Atau aku suruh bodyguard masuk, bantu kamu pergi. Jangan-jangan, Tuan muda. Tang sudah aku urus, nanti tidak ada yang berani pakai dia lagi. Dia cuma bisa pulang ke desa untuk menggali tanah. Kamu tega ya? Dia kan bukan istriku, ada apa juga sampai tega. Nanti tidak akan ada lagi yang mengatur kamu pakai perhiasan apa. Kamu juga gak perlu tahan-tahan. Siapa yang buat kamu gak senang? Kamu seperti sedang membereskan aku, memperbaiki dan mengembalikan. Qin Buzhou, kamu lagi main sandiwara apa sekarang? Maaf ya, sayang. Soal Tang yang menyita perhiasan, aku baru sadar hari ini. Sayang, hukum aku dong, boleh? Bagaimana hukumnya? Hukuman seperti ini. Qin Buzhou, ini hukuman untuk siapa? Ada apa dengan istri? Sakit perut. Datang bulanmu lebih awal. Kau ganti baju dulu, aku pergi buatkan air gula merah untukmu. Bagaimana? Rasanya sudah lebih baik. Aku tahu kamu lemas. Kamu tidur dulu saja. Aku akan terus memijatmu. Qin Buzhou, kenapa kamu selalu seperti ini? Begitulah. Selalu begitu. Membuatku goyah. Membuatku berpikir. Kalau aku menutup mata dan membiarkan saja tentangmu dan Mu Lianyun. Apakah itu juga bisa dimaafkan?
Apakah aku juga bisa menerima seperti ini, menjalani hidup bersamamu? Aku tiba-tiba ingat ada urusan yang harus aku selesaikan. Apakah kamu mau menemui Mu Lianyun? Lianyun sangat takut dengan hujan badai. Dia punya trauma psikologis yang sangat parah, sampai bisa sesak napas dan shock. Aku harus pergi melihatnya. Kamu kan bukan dokter. Kamu melawan buat apa? Raja neraka sudah menentukan dia mati tengah malam. Kamu bisa tahan dia sampai subuh. Li Ruan, kenapa kamu jadi begitu dingin sekarang? Itu pasti Mu Lianyun. Dia takut petir. Aku sakit haid dan merasa tidak nyaman. Kamu hanya bisa memilih untuk merawat satu. Qin Buzhou. Kamu pilih siapa? Istriku, aku janji hanya akan pergi sebentar. Akan segera kembali menemanmu. Bagaimana? Kalau aku tidak mengizinkanmu pergi. Qin Buzhou, jika kamu melangkah keluar dari rumah hari ini, semuanya di antara kita akan berakhir. Aku tidak akan memaafkanmu. Baiklah. Aku tidak pergi. Aku akan tetap di sini menemanmu. Kakak, aku merasa sangat tidak nyaman. Aku mungkin akan kambuh. Aku sangat takut. Bisakah kamu menemani aku? Aku mengerti. Sayang. Sayang. Yoer, akhirnya kamu kembali. Lian Yun tidak terlalu baik. Kau cepat pergi lihat saja. Tahu sudah. Tapi aku ada yang ingin ditanyakan padamu. Apakah kau yang menyuruh Tang pergi, mengurus perhiasan Li Ruan, kan? Iya, aku yang melakukannya. Ada apa? Jangan kau lupakan. Bagaimana dia bisa menikah denganmu dulu? Wanita materialistis seperti itu. Aku harus lebih waspada lagi. Pokoknya kalian juga akan segera bercerai. Apakah bercerai atau tidak, itu urusan aku sendiri. Mama. Tanganmu kok terlalu panjang ya? Nanti aku tidak ingin melihat lagi hal seperti ini. Kalau tidak, aku juga tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Seperti apa tindakanku? Aku melakukan ini untuk siapa? Bukankah karena takut kamu ditipu orang lain? Anak nakal kecil, membuatku marah. Kakak kedua. Kamu bagaimana? Barusan agak tidak enak badan. Sekarang melihat kakak kedua, rasanya jauh lebih baik. Aku akan menunggu di sini sampai malam ini. Kamu tidur lebih awal ya? Apakah kakak kedua sedang tidak bersemangat? Benarkah?
kakak Ruan masih ingin bercerai. Tapi kakak kedua tidak tega padanya. Ternyata memang begitu. Ini mudah diatasi oleh kakak kedua. Kakak Ruan hanya salah paham saja. Aku ingat perusahaan kalian akan mengadakan kegiatan bersama. Bagaimana kalau kakak kedua mengajakku? Aku akan jelaskan semuanya langsung padanya. Dapur sudah menyiapkan sarapan untukmu. Ingat untuk makan setelah bangun. Catatan. Lembut. Kamu tahu tidak, dalam kegiatan tim kali ini, MU Lianyun juga akan pergi. dengan status sebagai kerabat Kapten Qin, Dia berani sekali. Tidak usah dipedulikan. Dia suka ikut campur kemana-mana. kamu nggak marah? Kalau begitu, kamu tetap ikut gathering kali ini. Tentu saja ikut. Villa besar di puncak gunung, ada makan dan minum. Orang bodoh yang nggak mau ikut. Kita main saja, jangan pedulikan dia. Baik, kalau sudah sampai, kirim pesan ya. Aku akan menjemputmu. Sampai jumpa. Kerabat. Ruan-Ruan, akhirnya kamu datang. Lihat. Dia di sana. Nona MU cantik dan baik hati. Bahkan menikah dengan suami yang baik. Sungguh membuat orang iri. Iya. Di sisi kru pilot. Sedang menyiapkan makan malam. Kami ingin makan steak tomahawk. Di kulkas villa tidak ada. Hasilnya, Nona MU bermanja kepada Kapten Qin. Kapten Qin pun turun gunung untuk membelinya. Sungguh sangat mencintai istrinya. Dia memang baik sekali padaku. Kapten Qin benar-benar sangat baik. Sungguh luar biasa. Dikenal sebagai suami yang baik dan setia selama 24 tahun. Benar-benar membuat iri orang. Kalian pasti sangat harmonis, kan? Lian Yun, steak sudah dibeli. Ngapain kalian ngobrol? Tentang apa sih kehangatan itu? Kapten Qin, kami sedang berbicara. Tidak ada apa-apa. Kami sedang berbicara. Kamu pasti terlihat sangat mencintai istrimu. Itu bisa terlihat. Memang benar. Apa maksudnya Qin Buzu? Menganggap Lian Yun adalah istrinya. Dan masih melihatmu dengan sinis. Di dunia ini bagaimana bisa ada? Pria dan wanita seperti ini. Ruan-Ruan, kamu bisa sabar. Tapi aku tidak bisa. Beberapa orang jangan cuma pamer cinta di mulut. Kalau berani, tunjukkan surat nikahnya. Kakak Ruan, kenapa kalian tiba-tiba jadi begitu galak? Siapa kamu? Lihat pasangan Kapten Qin yang romantis. Hidup mereka bahagia. Pasti sudah terkena penyakit mata merah. Kalian siapa? Kenapa harus menunjukkan akta nikah kepada kalian? Begitu suka pamer. Benar-benar punya akta nikah. Takutnya sudah rusak sejak lama. Aku meragukan ini, tapi tetap tidak mau mengeluarkannya. Jangan-jangan ada yang menjadi selingkuhan. Kapten Qin suka rendah hati. Tidak ingin mengganggu pekerjaan. Lalu mengapa harus menyulitkannya? Hei, kamu jangan ngomong sembarangan di sini. Jelas lembut itu sudah cukup.
Perusahaan tidak mengizinkan karyawan menikah di dalam. Kalau ketahuan, Li Ruan pasti akan dipecat. Dia sebenarnya mau apa? Cilang, jangan bercanda. Apa kamu berharap melihat seseorang dipecat? Qin Buzhou, kamu mengancamku. Aku yang mengancammu. Kapan aku pernah mengancammu lagi? Jangan buru-buru. Kak Ruan, apakah kita ada salah paham? Bagaimana kalau kita bicara sendiri? Baiklah. Kau ingin bilang apa padaku? Katakan saja. Kakak Ruan, kau tahu tidak? Aku mulai belajar berenang sejak umur 10 tahun. Umur 13 tahun. Aku memenangkan kejuaraan renang remaja di kota. Juara pertama. Mereka semua memuji saya. Begitu masuk kolam renang, saya seperti putri duyung kecil. Tapi sejak saya cedera, saya tidak berani bermain air lagi. Takut penyakit lama kambuh. Bisa mati. Kamu mau apa? Kamu bilang. Kalau kakak kedua tahu. Kalau itu kamu yang mendorongku ke air. Hampir saja membuatku mati. Bagaimana reaksi dia ya? Kamu sakit jiwa ya? Hingga mengorbankan dirimu demi seorang pria. Apa yang aku inginkan. Bahkan jika harus mati, aku akan mendapatkannya. Hei, jangan melompat. Jangan dorong aku. Kapten Qin, istrimu jatuh ke air. Tolong aku. Tolong orang. Tolong aku. Qin. Tolong aku. Ruan, kamu bagaimana? Kok kamu? Li Ruan, kenapa kamu begitu jahat? Nona Mu tubuhnya lemah dan sedang sakit. Bagaimana kamu bisa mendorongnya ke air? Diam. Kamu tertawa apa? Nyawa manusia itu serius. Laporkan aku ke polisi saja. Li Ruan. Kakak kedua. Tolong aku. Jantungku sangat sakit. Lian Yun. Lian Yun. Ruan. Tidak ada yang serius. Hati-hati jaga kehangatan saat pulang. Cukup jangan sampai pilek. Terima kasih, dokter. Halo, Lulu. Apa? Kamu terkilir pergelangan kaki. Di mana? Duduk diam saja. Aku segera datang ya. Tidak apa-apa. Cepatlah pergi. Aku bisa naik taksi pulang sendiri. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Lian Yun, bagaimana kabarmu? Kakak lembut.
Li Ruan, apa kabarmu? Penjahat. Kamu mendorong Lian Yun ke dalam air. Sekarang masih berani muncul. Matamu mana? Melihat aku yang mendorongnya ke dalam air. Dia sendiri otaknya bermasalah, mau lompat ke air. Masih berani menyalahkan aku. Bohong banget. Aku lihat kamu yang mendorong Miss MU. Masih berdebat. Li Ruan, kamu sebaiknya segera minta maaf dan mengakui kesalahan kepada Lian Yun. Kalau tidak, jangan salahkan aku, karena hubungan persaudaraan dengan Zhou Er, memukul wanita. Huo Jing. Qin Buyo. Aku sama sekali tidak mendorongnya. Apakah kamu percaya padaku? Masih percaya mereka? Kamu percaya padaku? Atau percaya mereka? Aku. Kamu percaya mereka? Benarkan. Qin Buzhou, adik perempuannya yang baik, dengan inisiatif membawaku ke sana. Lompat ke dalam air di depan mataku. Aku melakukan itu karena naluri menyelamatkan orang. Aku mengulurkan tangan untuk menolongnya. Aku terseret ke dalam. Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah matamu buta? Atau otakmu sudah rusak? Baru terlihat cara yang rendah ini. Kalau aku benar-benar ingin mencelakainya, mengapa aku juga terjatuh ke dalam air? Aku bisa saja hanya melihatnya dari tepi. Tempat kamu jatuh itu di tepi daerah dangkal. Sedikit berjuang tidak akan tenggelam. Sedangkan Nona MU jatuh di daerah dalam. Kalau penyelamatannya terlambat sedikit, dia sangat mungkin sudah meninggal. Jadi kalian pikir, aku yang mendorongnya, kan? Qin Buzhou, kamu tahu tidak, aku sebenarnya tidak bisa berenang. Kakak kedua, kalian jangan lagi berdebat dengan Soft Jie. Anggap saja aku sendiri yang jatuh ke dalam air. Lian Yun, kamu terlalu baik hati. Dia sudah memperlakukanmu seperti itu. Tapi kamu masih membelanya. Tidak boleh. Hari ini dia harus minta maaf padamu. Kalian benar-benar percaya apa yang dia katakan? Ya, baiklah. Kalau begitu, maukah kalian mendengar ini? MU Lian Hui, kau tidak menyangka bahwa pembicaraan kita hari ini secara pribadi akan aku rekam, kan? Aduh, handphone jatuh ke air, tidak bisa dinyalakan. Sial, Li Ruan, kamu berpura-pura apa? Kamu pikir dengan handphone yang rusak dan tidak bisa dibuka, kamu bisa memecah belah di sini? Sekarang, segera minta maaf kepada Lian Yun. Kamu benar-benar wanita licik, hanya untuk menjerat Lian Yun. Sungguh cara yang menjijikkan, semua bisa dilakukan. Cukup. Mulutmu bersihkan dulu, Zhou Er. Dia ingin menjebak Lian Yun. Kamu masih mau melindunginya? Jika hari ini Li Ruan tidak minta maaf, saya pasti akan melaporkannya ke polisi. Benar. Laporkan. Li Ruan, minta maaflah pada Lian Yun. Baiklah. Aku minta maaf. Sudah lihat dengan jelas. Ini baru yang aku buat. Yang aku buat, aku berani mengakuinya. Maaf ya, adik Lian Yun. Aku seharusnya tidak menyiramimu dengan air. Aku seharusnya menekan kepalamu ke dalam air sebelum kamu melompat ke dalamnya, agar otakmu yang kotor itu bisa dicuci bersih. Li Ruan, lepaskan. Zhou Er, kamu saja yang tidak bisa mengurus wanitamu. Aku yang urus kamu. Aku tidak akan bilang untuk ketiga kalinya. Lepaskan.
Huo Jing, aku sudah sabar denganmu lama sekali. Kalau mau jadi penjilat, jilatlah tuanmu dengan baik. Jangan sembarangan meludah ke arahku. Zhou Er. Lihatlah ini, sikap sombong dan sewenang-menang itu semua karena kamu yang membiarkannya. Kamu masih belum mengerti. Dia, Li Ruan, memang orang jahat yang kejam. Waktu aku datang ke rumah sakit tadi, aku melihat dia dengan seorang pria tampan, berduaan mesra. Kepalamu hampir berasap hijau karena cemburu. Kamu masih membelanya. Jangan lupa. Dulu, targetnya saat dia memberi obat dan tidur bersama. Bukan kamu sama sekali, tapi Pei Subai. Kalau kamu bilang satu kata lagi, aku akan hancurkan kakimu. Tuan You tetap teman. Huo Jing itu orangnya terburu-buru. Pertama kali dipukul wajahnya oleh wanita. Sampai-sampai dia jadi marah. Hanya bisa berkata sembarangan. Zhou Er, saya akui saya suka bicara kasar. Li Ruan menamparkan saya juga mengakui. Tapi Lian Yun sedang sakit, masih harus diperlakukan buruk oleh Li Ruan. Dia sebenarnya adalah adik kandungmu secara resmi. Kamu benar-benar berencana mengabaikannya. Ini adalah kartu cadanganku. Pergi pilih sesuatu yang kamu suka. Ini urusan selesai di sini. Mulai dari sekarang, tidak ada yang boleh mengganggu Li Ruan lagi. Terima kasih, kakak kedua. Tapi, kata Huo Jing memang membuatku sadar. Kakak kedua, kamu bilang kakak Ruan begitu menargetkanku. Apakah itu untuk memaksamu bercerai dengannya? Bagaimanapun juga, Kak Subai memang akan kembali. Lian Yun. Dengar-dengar kamu mengalami masalah. Bagaimana bisa jadi begini, kakak? Sudah tidak apa-apa. Tolong jaga aku sebentar. Aku masih ada urusan mendesak. Saya pulang dulu. Sayang, buka pintunya. Tidak mau. Mulai hari ini, Qin Ershao tidur di ruang kerja saja. Atau menemani adikmu yang baik. Tidur juga boleh. Silakan. Kamu mau tidur terpisah denganku? Aku tidak setuju. Ini aku hanya memberitahu. Bukan untuk diskusi. Li Ruan, cepat buka pintunya, jangan buat keributan. Kasur di kamar ini setengah milikku. Kamu apa haknya untuk menduduki semuanya? Buka pintunya dalam 1 menit. Pergi. Buka pintu. Keluar. Li Ruan, kamu mendorong Lian Yun ke dalam air, dan juga memukul Huo Jing. Aku tidak menghukummu, dan sudah merapikan semuanya untukmu. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Aku yang melakukannya. Adik perempuanmu menuduhku dengan tidak adil. Kamu menuduhku salah. Sekarang malah aku yang disalahkan. Baiklah, aku memang bersalah. Aku memang menyebalkan.
tidak sebaik kamu. Kakak Lian Yun lembut seperti air. Disukai semua orang. Qin Buzhou, jika kamu tidak tahan, lebih baik cerai saja dari aku. Qin Buzhou, aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku bisa tidur dengan pria sepertimu di masa lalu. Terjebak dalam sangkar pernikahan ini olehmu. Ditekan sedikit demi sedikit untuk menjadi orang baik. Apakah kamu menyesal menikahiku? Menyesal menikahimu. Aku menyesal bertemu denganmu. Lalu, kamu mau menikah dengan siapa? Pei Subai, ya. Kamu tahu dia akan kembali ke negara, makanya kamu buru-buru ingin cerai denganku. Kamu memang tidak bisa melepaskannya. Apa hubungannya ini dengan Pei Subai? Aku ingin cerai selalu karena kamu. Qin Buzhou. Apa yang harus kulakukan agar kamu mau melepaskanku? Cerai boleh. Tapi kamu harus memberiku seorang anak. Pergi sana, sayang kecil. Kalau terus begitu, aku akan bawa kamu ke dokter hewan untuk disterilkan. Sayang, jangan marah ya. Tidak mau. Qin Buzhou, aku tidak akan melahirkan anak untukmu. Dan aku pasti akan bercerai denganmu. Kalau kamu suka tidur di sini, maka aku akan tidur di kamar tamu. Kamu sedang minum obat ya? Obat lambung. Perut tidak nyaman. Zhou Er. Ada apa? Dengar-dengar kamu belakangan ini sedang berantem dengan adik ipar tentang perceraian. Apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu. Dia tidak mencintai saya, kan? Kakak. Sebelumnya, kakak ipar juga selalu tidak suka padamu. Ingin bercerai, kan? Bagaimana kamu membuat kakak ipar senang? Aku juga tidak tahu. Sejak kakak ipar kamu hamil, dia tidak pernah menyebut tentang perceraian lagi. Ruan, kamu dan Kapten Qin bagaimana? Dia pulang hari itu, tidak menyulitimu, kan? Tidak. Bagus kalau begitu. Dia sudah seminggu tidak datang kerja, juga tidak tahu dia pergi kemana. Apalagi yang bisa dia lakukan? Hanya menemani adiknya yang baik itu. Apa dia? Pria ini. Kenapa dia seperti ini? Sepanjang hari hanya memikirkan. Dia itu adiknya. Ruan, kamu benar-benar mau bercerai, kan? Tidak akan merasa sayang, kan? Cilang. Jika aku bilang, hari itu aku tidak mendorong Mu Lian Yun untuk melompat. Dia sendiri yang melompat masuk. Kamu percaya? Tentu saja percaya. Dia sangat lemah. Tingkat tenggelamnya sangat tinggi. Tingkat kematiannya juga sangat tinggi. Bagaimana mungkin dia mengambil risiko nyawanya?
untuk menjebak saya. Apa kamu? Apa kamu tidak merasa aku sedang berbohong? Kalau begitu, memang agak aneh. Tapi bagaimana jika dia sendiri yang tidak ingin hidup? Bagaimanapun juga, aku pasti akan mempercayaimu tanpa syarat. Lihatlah, sebagai teman, kamu mempercayaiku. Dan dia, sebagai orang yang paling dekat denganku di samping tempat tidur, hanya percaya pada Mu Lianyun. Jika antara suami dan istri, bahkan tidak memiliki kepercayaan dasar, maka pernikahan ini tak perlu dilanjutkan lagi. Untuk pria seperti ini, dia tidak pantas. Ruan, kamu tenang saja untuk bercerai. Bro selalu menjadi penopang kuatmu. Baik. Kalau begitu bro, tolong antar aku dulu dengan log penerbangan. Aku harus mengejar penerbangan berikutnya. Kalau tidak sempat banget. baik. Ingat traktir aku dan istri aku makan. Halo. Ini aku, Ruan. Pei Subai. Aku sudah kembali ke negara. Acara pesta akan segera dimulai. Minumkan gelas ini untuk Pei Subai. Apa maksudnya? Kamu menyuruhku memberi obat kepada Subai. Ayah, kamu menganggap aku siapa? Li Ruan. Kalau kamu tidak mengikuti apa yang aku katakan, uang pengobatan ibumu, pikirkan sendiri caranya. Berhenti di situ. Jangan tidak tahu diri. Pei Subai itu, putra muda dari perusahaan obat Pei. Posisinya sangat terhormat. Kamu kira dia mengobrol denganmu, makan bersama hanya karena suka padamu, lalu bisa menikahkanmu ke keluarga Pei. Mimpi saja kamu. Kalau kamu tidak memberinya obat, kamu bisa masuk ke rumah Pei. Kamu tinggal menunggu ibumu. Meninggal di tempat tidur. Apakah hanya karena aku bertunangan dengan Pei Subai, kamu bisa terus membayar biaya pengobatan ibuku? Biaya pengobatan. Iya. Subai lembut dan baik hati. Dia satu-satunya teman saya di lingkaran ini. Jika saya memintanya, entah dia mau atau tidak, berpura-pura bertunangan dengan saya. Baiklah. Oke. Aku akan pergi mencari dia sekarang. Kamu ingin mencari Subai? Ah, jangan bercanda. Subai sudah berangkat ke luar negeri kemarin. Kenapa dia tidak memberitahumu? Li Ruan, kamu terlalu berandai-andai. Sampai berpikir untuk memberinya obat tidur. Agar bisa naik pangkat. Subai sudah tahu sejak lama. Tentang niatmu yang ingin mendekatinya. Tidak percaya. Coba saja telepon Subai. Lihat apakah dia masih mau menjawabmu. Halo. Nomor yang Anda dial adalah. Tidak ada yang menjawab saat ini. Yo, tidak ada yang angkat. Sekarang percayakan. Dengan kamu juga mau menikah ke keluarga Pei. Halo. Nomor yang kamu hubungi. Kamu juga pantas. Saat ini tidak ada yang menjawab. Ruan. Ah, Pei Xiao. 3 tahun tidak bertemu. Kau jadi begitu asing denganku. Dulu kau selalu memanggilku Subai. Bagaimana kau bisa punya nomor teleponku? Kita punya banyak teman bersama. Sulitkah untuk mendapatkan nomor ponselmu? Ruan. Kamu masih menyalahkanku. Tidak. Dulu kita juga cuma teman biasa. Membantu saya adalah perasaan. Tidak membantu saya juga adalah kewajiban. Teman biasa. Ada apa kamu menelepon? Ajing dan yang lain sedang merencanakan mengadakan pesta penyambutan untukku. Ruan, kamu akan datang. Aku juga ingin meminta maaf langsung atas kepergianku tanpa pamit dulu waktu itu.
Baiklah, aku akan pergi. Bersulang. Tukar gelas. Tukar gelas. Tukar gelas. Zhou Er, berani bertaruh harus siap kalah. Lagi pula, Li Ruan tidak ada di sini. Kalian semua pasti mendukung kamu dan Lian Yun. Tidak akan membicarakannya keluar. Cepat, cium gelasnya. Cium gelas, jangan bercanda. Ditindih sama kakakku, kerja seminggu penuh buat dia. Sakit kepala, tidak mau minum. Kenapa nggak bisa main juga? Cepat, cepat. Segera tuangkan gelas saling bersulang. Sister Ruan. Mengganggu kaliannya. Siapa yang memanggilnya? Li Ruan, satu gelas saling bersulang. Hanya main-main saja, tidak sepelit itu kan? Kamu di sini ngapain? Salah tempat. Kalian lanjutkan saja. Aku yang mengundangnya. Pesta ini untuk menyambutku. Apa aku tidak berhak mengundang siapapun? Kata-kata Pei Xiao tidak benar. Malam ini kamu yang jadi pusat perhatian. Tentu saja, siapapun yang kamu undang, aku setuju. Kakak Ruan bercerita. Cepat duduklah. Semua sedang menarik kartu untuk bermain. Truth or Dare. Duduk di sampingku. Kalau semua sudah datang, mari kita mulai. Tidak pintar. Ayo. Nanti orang yang dapat hati A, harus pilih jujur atau tantangan. Jujur atau tantangan? Tantangan. Oke. Kamu benar-benar tidak takut mati. Apakah ada aturan yang mengatakan kamu yang harus memberi pertanyaan? Hari ini aku harus memberimu ini. Maafkan aku. Tolak dengan jelek. Aku. Duduk saja kamu. Bukankah ini ada kartu petualangan? Aku ambil satu saja. Untuk catatan komunikasi, orang terakhir yang menghubungi, telepon untuk menyatakan cinta. Begitu kekanak-kanakan ya? Halo, kenapa belum angkat telepon? Kenapa sembunyi-sembunyi seperti itu? Jangan-jangan ada pria di luar. Bukankah itu telepon Lao Bai? Karena semua orang sudah di sini. Jadi jangan telepon lagi. Kalau begitu, langsung saja ungkapkan perasaanmu ke Lao Bai di sini. Cepat. Kenapa lambat-lambat? Bukankah kamu sudah lama ingin melakukan ini? Ungkapkan perasaanmu dengan satu kata. Pulanglah. Kamu dihukum 1 jam. Kakak Ruan. Bagaimanapun, dia sudah menikah. Memainkan permainan seperti ini memang tidak terlalu cocok. Lebih baik kamu hukumi diri sendiri dengan 3 tegukan. Karena Lian Yun pun ingin menyelamatimu, maka biarkan saja, habiskan 3 tegukan ini, lanjutkan putaran berikutnya. Ruan-Ruan adalah seorang gadis. Minum terlalu banyak alkohol tidak baik untuk tubuh. Zhou Er. Minum alkohol boleh saja. 3 gelas tidak cukup. Harus minum. Ya, minum 5 gelas. Minum hukuman 5 gelas, gak bisa.
10 gelas lawan 10 gelas. Zhou Er. Panggil aku buat apa? Gak ada yang minta aku. Baiklah, aku minum. Li Ruan beberapa tahun lalu pernah diracuni minuman sampai sakit. Dia gak bisa minum sebanyak ini. Malam ini bagaimanapun juga adalah markas saya. Saya ganti dia. Sudah mabuk sampai mati. Kalau mati, bawa keluar dan kubur saja. Tidak apa-apa. Sudah. Kita lanjut ronde berikutnya. Wah, Saya pilih jujur. Jujurlah. Lao Bai. Selama bertahun-tahun ini kamu di luar negeri. Sebenarnya sudah berapa banyak pacar yang kamu punya? Tidak ada satupun. 3 tahun tidak pacaran. Kamu jangan-jangan. Dalam hati aku memikirkan, beberapa orang, ya, ini pertanyaan berikutnya. iya. Aku terus memikirkan dia. Penyesalan yang mendalam. Kenapa kalian semua melihat aku? Kenapa kalian semua melihat aku? Saya pergi ke toilet. Jika dia hidup dengan baik, saya juga akan menerimanya. Tapi justru, Hidupnya tidak baik. Kamu pasti sangat bangga sekarang. Mengambil sorotan dariku. Semua orang melihatmu malam ini. Semua tertuju padamu. Apa arti tatapan mereka? Apakah itu sesuatu yang berharga? Kamu bahkan tidak takut mati. Kenapa harus peduli dengan hal yang kosong ini? Ya, aku tidak takut mati. Jadi, apa yang aku inginkan? Meskipun harus mati, aku harus mendapatkannya. Kau masih ingat kejadian kita jatuh ke air waktu itu? Kakak Ruan, aku yang menipumu. Putri Duyung kecil. Bagaimana mungkin karena sedikit penyakit lama, lalu takut air. Aku sendiri berenang ke area dalam air. Tapi aku juga harus berterima kasih padamu. Karena hal ini, kakak kedua memberiku kartu cadangannya. Sebagai gantinya. Makanya kamu melakukan sesuatu seperti itu. Itu semua demi uangnya. Tidak, itu adalah bayaran atas kerja kerasku tampil. Yang aku inginkan adalah melihatmu berusaha menjelaskan dengan keras. Tapi tidak ada seorang pun yang mempercayaimu. Melihatmu dipaksa oleh prasangka orang-orang di sekitarmu. Sedikit demi sedikit menjadi gila. Kalau aku benar-benar ingin menyakitinya, kenapa aku sendiri juga jatuh ke air? Bukankah aku bisa saja menonton dia dari luar? Lokasi kamu jatuh ke air itu di mana? Di tepi perairan dangkal. Sedikit berjuang tidak akan tenggelam. Sedangkan Nona MU jatuh ke air di daerah perairan dalam. Penyelamatannya jadi lebih lambat. Kemungkinan besar dia sudah pergi. Jadi kalian mengira aku yang mendorongnya, kan?
Li Ruan. Kamu kenapa sih? Sister Ruan. Apa yang sebenarnya aku lakukan sampai kamu marah? Kamu harus bersikap seperti ini padaku. Mu Lianyun. Aku orangnya tidak suka main belakang. Kalau marah, langsung aku keluarkan. Kalau kamu berani menuduh lagi, aku akan buat kamu malu di depan umum. Aku menuduh kamu apa? Setiap kali yang rugi Lianyun, kamu malah balik menuduh aku. Zhou Er, aku sudah tidak tahan lagi padanya. Kamu mau urus atau tidak? Kacau. Minta maaf pada Lian Yun. Suruh aku minta maaf. Boleh saja. Tapi aku mau kamu di depan mereka. Berjanji untuk cerai denganku. Li Ruan, Zhou Er, cepat katakan iya padanya. Dia berani bicara seperti itu di tempat seperti ini. Harus buat dia tahu akibatnya. Harus buat dia tahu, begitu dia kehilangan gelarnya sebagai Nyonya Muda Qin, dia Li Ruan bahkan tidak ada artinya. Bicaralah, Qin Buzhou. Apa kamu tidak berani? Baiklah. Kita bercerai. Ingat apa yang kamu katakan. Maaf ya, adik Lianyun. Baru saja aku agak impulsif. Tapi kamu juga sudah dengar. Qin Buzhou akan bercerai denganku. Kalau kamu sudah berusaha keras ingin mendapatkannya, maka aku berikan saja padamu. Bagaimanapun kamu hanya suka memainkan aku dan meninggalkanku. Ini bukan permintaan maaf. Jelas itu provokasi. Kamu. Mulutmu memang semakin tidak mau memaafkan. Ikut aku pulang. Lepaskan aku. Zhou Er. Lian Yun. Zhou Er. Jangan pedulikan wanita itu. Lian Yun lebih penting. Ruan, kamu baik-baik saja. Baik. Huo Jing, antarkan Lian Yun ke rumah sakit. Aku akan datang nanti. Kamu ngapain sih? Cepat turunkan aku. Ini urusan suami istri kami. Kamu punya hak apa untuk campur tangan? Ngapain sih? Cepat turunkan aku. Bersikaplah baik. Qin Buzhou. Jauhkan diri, Qin Buzhou. Lupa apa yang kamu katakan di dalam kamar pribadi. Tanda tangan. Kamu benar-benar sudah menyiapkan berapa lembar? Hanya ingin cerai dariku begitu saja. Iya. Jadi sebaiknya kamu segera menandatangani ini. Qin Buzhou. Jangan sampai aku meremehkanmu. Aku lihat dulu perjanjiannya. Setelah kita bercerai, kamu harus pindah dari sini. Mending kamu mulai beresin barang-barangmu dulu. Kamu lihat apa? Isi perjanjiannya sederhana. Aku keluar tanpa membawa apa-apa. Kamu langsung tanda tangan saja. Tentu saja aku harus lihat dengan teliti. Kalau kamu menipu aku. Tulisannya jelek sekali. Tanda tangan. Kenapa sampai segitunya? Tunggu, aku segera ke sana. Bukankah kamu sedang menghadiri pemakaman?
Tanda tangan tidak akan membuang waktu. 1 menit untukmu. Apakah perlu terburu-buru seperti ini? Apakah kamu akan kembali malam ini? Kapan kita tanda tangan perjanjian perceraian? Kamu sebenarnya di mana? Jawab. Zhou Er, kamu sentuh pohon keberuntunganku lagi. Kamu pergi dari sini. Sebenarnya ada apa sih? Bersama. Berargumen dengan Li Ruan dan kalah. Dikeluarkan. Bodoh. Sebenarnya ada apa sih? Dia tidak memikirkan aku. Selalu mencari-cari alasan untuk bercerai denganku. Mencari-cari alasan apa? Ceritakan secara spesifik. Dia cari masalah dengan Lian Yun. Asalkan aku melindungi Lian Yun. Dia bilang aku memihak, ingin bercerai denganku. Lian Yun pernah dirawat di rumah sakit terakhir kali. Huo Jing bilang padaku, itu Li Ruan yang mendorongnya ke dalam air. Kemudian Li Ruan, untuk membersihkan namanya, dia juga melompat ke dalam air. Lian Yun demam tinggi selama beberapa hari. Huo Jing terus-menerus menuntut agar melapor ke polisi. Awalnya aku ingin, Li Ruan meminta maaf kepada Lian Yun. Tapi putri kecil itu keras kepala tidak mau. Jadi aku biarkan saja. Dengar-dengar ada beberapa bagian, sepertinya tidak terlalu masuk akal. Lalu bagaimana kata Li Ruan? Dia mengakui bahwa dialah yang mendorong. Tentu saja dia bilang bukan dia yang mendorong. Sebenarnya aku juga tidak percaya. Dia akan melakukan hal seperti itu. Tapi kembali lagi, Lian Yun juga tidak mungkin melompat sendiri. Yang utama, ada orang yang melihat. Mereka bilang memang Li Ruan yang mendorong Lian Yun. Jadi kedua belah pihak bersikukuh pada pendapat mereka. Kamu lebih percaya orang lain, tidak percaya istri sendiri. Maksudnya apa? Nah, saksi dan kesaksian ada di depan mata. Apa aku masih bisa tidak percaya? Faktanya seperti apa? Aku tidak tahu. Tapi aku bisa memberitahumu, kalau hal ini terjadi pada orang lain, aku akan seperti kamu, mengutamakan fakta dan bukti. Tapi kalau hal ini terjadi pada istriku, selama istriku bilang tidak bersalah, aku akan percaya tanpa syarat pada istriku. Lembut. Qin Buzu masih belum kembali. Kamu ada kabar? Kemarin malam sudah mulai pura-pura mati. Lupakan saja, biarkan dia. Hari ini kan ulang tahun Lulu. Iya, hari ini ulang tahunku. Ayo kita makan makanan enak. Yuk pergi. Sial, nasib buruk banget. Keluar rumah langsung ketemu hantu. Kamu maki siapa hantu? Aku maki kamu, kenapa? Jangan pedulikan mereka. Ayo kita makan. Kakak Ruan, kamu mau makan apa? Kalau tidak, aku yang traktir kamu saja. Dengar-dengar, Kakak Ruan mau cerai dari Ege. Pas banget untuk mengungkapkan sesuatu. Aku sangat berat melepasmu. Li Ruan, lihat ini. Kartu di tangan Lian Yun ini adalah pemberian Tuan Yo. Kartu seperti ini. Selama 3 tahun kau menikah dengan keluarga Qin. Mungkin bahkan belum pernah melihatnya, kan? Dia itu apa sih? Sampai-sampai layak dapat kartu dari Tuan Yo. Dia cuma barang gratis saja. Tutup mulutmu, bersihkan sedikit. Aku mau menghina dia, ada masalah. Lian Yun dan Tuan Yo sudah berteman sejak kecil. Cinta pertama sejak kecil. Kalau bukan karena orang jahat Li Ruan yang menyela, mereka pasti sudah menikah. Benar, dia jadi selingkuhan. Dan pura-pura jadi istri sah di sini. Hah, tidak tahu malu. Ciwan, jangan bilang begitu, Kakak Ruan. Dia juga bukan sengaja mencampuri hubungan aku dan dia.
Kamu ngapain pura-pura jadi gadis polos di sini? Seongo kotoran anjing bau. Hanya Qin Buzhou yang buta bisa melihatmu. Pria brengsek, wanita jahat. Hari ini aku akan membalas untuk Ruan-Ruan. Akan kutangani kalian dengan baik. Li Ruan, kamu gila. Kamu berani memukulnya. Pukulan yang bagus. Tuan You pasti tidak akan. Lepaskan aku. Pergi sana. Segera beritahu dia. Suruh dia cepat-cepat datang ke sini. Bercerai denganku. Kakak Ruan. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku masih berpura-pura dengan saya. Saya sudah bilang kamu terakhir kali. Jangan sekali lagi mengganggu saya. Kalau tidak, saya pasti akan membuatmu malu. Kamu sedang apa? Tolong. Ada yang dibunuh. Kamu mau apa? Sikaplah. Halo, Bibi. Cepat datang. Lian Yun hampir dibunuh oleh si gila Li Ruan. Cepat. Cepat. Berhenti. Cepat. Bawa Nona Lian Yun ke rumah sakit. Nona kedua, tolong ikut kami sebentar. Saya bisa berjalan sendiri. Lembut. Apa yang harus dilakukan, Cilang? Keluarga Qin. Apakah mereka akan menyerah? Tidak apa-apa, aku akan menelepon Qin Buzhou. Hang. Halo. Qin Buzhou. Ruan-Ruan dibawa pergi oleh orang yang dikirim ibumu. Ditangkap. Kalau kamu masih dianggap pria, segera bawa istrimu kembali untukku. Apa?